Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kabar teman-teman baik, sehat, dan selalu diberikan kemudahan. Amin. Untuk teman-teman yang lagi sakit, mudah-mudahan cepat sembuh dan lekas pulih kembali. Amin. Teman-teman, sebelum saya memulai video budgeting saya mau disclaimer dulu. Pertama, saya bukan ahli keuangan ataupun pakar keuangan. Background keilmuan saya bukan dari ekonomi. Saya membuat video budgeting ini sekedar untuk sharing, memotivasi, khususnya memotivasi diri saya sendiri agar lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mendukung channel saya. Terima kasih like-nya, terima kasih komentarnya, terima kasih support-nya. Mohon maaf kalau ada komentar teman-teman yang lambat saya balas ataupun belum sempat saya jawab. Biasanya saat santai barulah saya pegang HP. Dan di saat pegang HP itulah saya membalas komentar teman-teman, terus berselancar ke channelnya teman satu persatu, sambil saya juga belajar dari teman-teman yang udah upload video budgeting ataupun share aktivitas hariannya. Terima kasih atas inspirasi teman-teman. Baik teman-teman, video budgeting kali ini mungkin agak panjang karena saya mau curhat. Bukan mau curhat sih, sebenarnya saya pribadi juga masih bimbang mau cerita atau enggak, mau cerita apa enggak, mikir udah berapa hari ya. Tapi lihat nanti deh gimana, apakah saya harus cerita atau enggaknya. Tapi harapan saya, kalaupun nanti seandainya saya cerita, teman-teman bisa mengambil hikmahnya, mengambil pembelajarannya, agar peristiwa yang sama tidak terulang ke teman-teman. Baik, seperti biasa, sebelum saya memulai video budgeting saya, kita review singkat budgeting saya di bulan Juni. Saya akan review singkat saja ya teman-teman, karena video budgeting kali ini agak panjang dengan curhatan saya nantinya. Untuk di bulan Juni, saya selisihnya ada di beras. Terdapat selisih Rp8.000. Kemudian di servis motor itu terpakai hanya Rp70.000 dari anggaran Rp100.000, berarti ada selisihnya Rp30.000. Untuk tabungan pribadi atau tabungan Iwa Bank tidak terpakai karena tidak ada pertemuan untuk di bulan Juni, tetapi ada arisan secara online. Jadi suami saya yang transferkan pakai uang dia pribadi, jadi uang yang ini jadi tambahan buat saya, berarti ada selisih Rp138.000. Ini saya masukkan ke celengan, nggak saya coret celengannya ya. Biasanya kan ada bulat-bulatan tuh di belakang celengan, nggak saya bulat-bulatin, biarin aja dah. Namanya juga tabungan suka-suka, kalau lagi saya suka nyatet, saya catat gitu. Kalau enggak ya udah, yang penting fokus nabung aja. Ada uang 10.000 masukan, ada uang 20 masukan, ada 5.000 masukan, ada 2.000 masukan. Kalau nggak ada uang ya sudah, nggak usah dipaksa, santai aja. Dan saya mau cerita sedikit teman-teman, di bulan Juni saya ada sedikit ujian. Anak saya yang pertama operasi jahitan, kalau bahasa medisnya repair. Jadi tabungan emergensi saya habis. Jadi semua ini habis. Saya coret. Jadi saya harus memulai emergensi baru lagi dari nol. Karena waktu di rumah sakit selama 4 hari
itu terpakai untuk saya makan, terpakai juga untuk membeli perban, apa tuh namanya, handy plus ya, kayak gitu ya, perban dan handy plus yang khusus dia, bukan yang handy plus coklat itu, bukan, saya nggak bisa jelasin, pokoknya handy plus khusus itu. Dan dana cadangan pun terpakai. Jadi selama saya di rumah sakit, saya pakai uang emergency, sementara kan anak saya satunya lagi saya pesankan kadang GrabFood ya. Jadi anak saya yang nomor 2 bayar makanan pakai dana cadangan atau dana tak terduga ini terpakai. Ya, gitulah ceritanya selama 4 hari di rumah sakit. Alhamdulillahnya, ada alhamdulillahnya ya, biaya operasi kali ini di cover oleh kantor suami ya, asuransi. Jadi tidak terlalu berat banget membayar pengeluaran untuk operasi dan biaya lainnya. Baik, untuk di bulan Juni saya tutup dengan tentang tips. Saya kalau ketemu bacaan yang bagus suka catat di buku dulu, dan itu catatannya lama sekali. Jadi saya di buku catatan itu nggak tulis narasumber dari mana. Jadi kalau membaca buku atau baca apapun, ketemu hal yang menarik tentang keuangan atau parenting, biasanya catat di buku catatan. Ini ada tentang 5 penyebab mengatur keuangan pribadi menjadi sangat sulit. Pertama, malas dan suka menunda. Malas bikin anggaran dan menunda penghematan. Ini saling berhubungan ya teman-teman. Kalau nggak bikin anggaran atau budgeting, gimana mau bisa hemat? Jadi buat teman-teman yang mau mulai budgeting, mulailah dulu mencatat pengeluaran apa yang dikeluarkan dalam sebulan. Kalau seandainya pengeluaran itu melebihi anggaran, contoh nih teman-teman, seperti saya budgetingnya kan 5 juta. Biasanya saya tulis dulu apa yang harus pertama saya keluarkan. Nah, kebiasaan saya dalam membuat budgeting, H-2 sebelum terima uang dari suami, saya udah konsep dulu bulan ini apa aja sih yang mau dibeli, apa aja sih pengeluaran yang harus dikeluarkan, itu udah saya konsep. Jadi begitu udah dapat uang dari suami, saya tinggal susun aja uang yang sesuai dengan anggaran yang saya bikin. Kata kunci dalam membuat anggaran hanya satu, seperti yang di dalam video budgeting sebelum-sebelumnya, yaitu the budgeting only has one rule, don't go over budget. Anggaran keuangan, perencanaan anggaran keuangan hanya memiliki satu aturan, jangan sampai melebihi anggaran. Jadi kalau anggarannya 5 juta, tulis bagaimanapun caranya, usahakan 5 juta tadi cukup, syukur-syukur masih lebih untuk ditabung. Kalau sampai lebih, perlu evaluasi, pasti ada yang salah gitu, atau dicari solusinya yang terbaik apa. Yang kedua, salah pergaulan. Ini kalau teman-teman tujuannya hidup hemat tapi bergaul dengan teman yang hobi nongkrong ke kafe misalnya, atau shopping di mall, mau nggak mau itu mempengaruhi keuangan. Jadi solusinya hanya satu, yaitu harus berani menolak kalau memang kondisi keuangan tidak memungkinkan. Tapi kalau memungkinkan dan dana anggarannya ada, silahkan. Yang 3, impulsif atau tidak merencanakan dalam berbelanja, atau dengan kata lain boros. Ya, kalau mau membeli barang tidak direncanakan, mau tidak mau itu mengganggu keuangan. Contoh, jalan ke mall, niat dari rumah sih sekedar cuci mata,
niat sih seperti itu. Tapi ketemu yang lucu, ketemu yang diskonan, ada promo yang menarik, akhirnya dibeli. Nah, belinya itu kan dadakan, nggak direncanakan. Iya, kalau 1-2 barang. Kalau banyak dan nominalnya lumayan, otomatis mempengaruhi anggaran yang udah dibikin. Jadi kalau mau beli sesuatu, direncanakan dulu. Oleh sebab itu, teman-teman yang udah budgeting, kalau mau belanja atau mau keluar ke rumah, pasti udah direncanakan. Seandainya tujuannya ke mall, mau belanja bulanan, udah punya daftar apa aja yang mau dibeli. Kalau seandainya nongkrong ke mall, ada anggaran. Oh, ini anggaran untuk me time, jajan. Nah, begitu teman-teman ya. Yang keempat, berusaha memberikan kesan hidup tak berkekurangan. Kadang-kadang kita ini pengen ya dipandang seperti itu, dalam arti tidak hidup kekurangan. Padahal sih kalau dipikir-pikir nggak perlu. Jadi diri sendiri aja. Paling poin keempat ini hanya dipakai kalau kita menghadapi orang tua kita. Otomatis kita sebagai anak yang udah berumah tangga nggak pengen orang tua kita tahu kondisi kita seperti apa gitu kan. Ya cukup nggak cukup, pokoknya bilang cukup aja gitu kan sama orang tua. Paling poin keempat nih hanya bisa dipakai tadi terhadap orang tua ya, biar orang tua nggak kepikiran. Tapi kalau untuk mengesankan orang lain agar tidak kekurangan, saya rasa nggak perlu. Jadilah diri sendiri, pede dengan apa yang kita punya. Nggak mesti misalnya teman punya tas apa, pengen itu, punya teman apa, pengen itu. Akibatnya motivasinya selalu ingin tampil wah gitu. Jadi mau nggak mau itu pasti mengganggu keuangan. Yang terakhir, lalai tentang masa depan. Ya karena tidak memikirkan masa depan, makanya nggak terpikir untuk mengatur keuangan. Padahal seandainya ingat tentang masa depan di masa tua ya, buru-buru masa tua ya teman-teman ya, dalam rumah tangga yang udah punya anak kan, kalau nggak ngatur keuangan itu nanti ke depannya gimana? Anak sekolah butuh biaya, seandainya anak sakit butuh biaya, nanti suatu hari kelak anak mau nikah mau nggak mau butuh biaya. Jadi akibat nggak berpikir tentang masa depan, akhirnya tadi sulit keuangannya. Jadi dari 5 poin ini penting sekali mengelola keuangan dengan baik. Bagi yang belum memulai keuangan, tidak ada istilah sulit. Asalkan mau belajar kan bisa banyak dari berbagai sumber. Teman-teman yang hobi medsos bisa follow akun-akun yang membahas tentang keuangan, tentang budgeting. Begitu pula dengan video di YouTube, cari video. Saat menonton video teman-teman yang lain, kosongkan pikiran, ibaratnya gelas yang penuh, kosongkan dulu. Kita tahu tentang ini tapi kosongkan saat menonton. Ambil hikmah-hikmah, poin-poin penting yang bisa dipelajari dari teman-teman yang bikin video budgeting. Terus teman-teman juga bisa ikut mungkin apa namanya sekarang ini kan banyak tuh teman-teman yang bikin pertemuan online ya, membahas tentang mengelola keuangan, mengelola tentang apa tuh food preparation,
saya belibetnya tentang menyetok makanan untuk berbelanja. Nah, itu bisa belajar dari situ juga secara langsung, atau bisa langsung belajar ke ahli keuangan. Kadang-kadang pakar keuangan membuka kelas online membahas tentang keuangan, macam-macam ininya. Pembelajaran ada tentang keuangan keluarga, ada tentang investasi, dan tarifnya mulai dari yang terjangkau sampai yang ya lumayan. Ya, sebagai pribadi penting sekali juga bukan hanya mengisi perut dengan makanan, tetapi otak juga perlu diisi dengan ilmu. Jadi bertambah wawasan, juga bertambah teman. Jadi belajar bisa dari mana saja. Saran saya ya tadi kosongkan pikiran, jadi bisa menyerap ilmu-ilmu baru. Mana yang baik silahkan diambil, mana yang buruk tinggalkan aja, abaikan ya. Itu saja penutup di bulan Juni. Sekarang saya